Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara sekalian. Minggu Palmarum adalah minggu terakhir dalam minggu-minggu Pasion. Dan hari Jumat depan kita akan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan masih berkehendak membekali kita dengan firman-Nya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita dalam minggu ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai ayat 29. Begini bunyinya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam hidup kita ini, kita sudah sering menyambut orang. Baik menyambut pejabat, baik menyambut keluarga, umpamanya dalam pesta-pesta adat. Kita selalu melakukan persiapan yang matang. Kita melakukan itu sebaik mungkin. Sebisanya. Tidak ada cacatnya. Namun sekarang kita ditanya, apakah seperti itu kita menyambut Tuhan?
Apakah seperti itu kesungguhan kita kalau menyambut Tuhan? Dan firman ini mengajari kita bagaimana menyambut Tuhan dengan benar atau berpalmarum dengan benar. Pertama, menyambut Tuhan, berpalmarum itu yang benar adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bukan hanya penyambutan secara lahiriah. Kalau kita menyambut orang seperti yang kita katakan tadi, itu kebanyakan bersifat lahiriah. Persiapan itu semua bersifat lahiriah. Dan penyambutan kita itu hanya untuk seketika saja. Dan kalau pejabat itu sudah pergi, selesailah penyambutan itu. Gak ada lagi akibatnya dalam diri kita. Kalau kegiatan adat itu sudah selesai, selesailah penyambutan itu. Tidak ada hubungannya itu dengan kehidupan kita. Tapi kalau kita mengadakan penyambutan kepada Tuhan kita, harus benar-benar supaya Tuhan kita itu menjadi hidup kita, supaya Dia bersama kita selamanya sepanjang hidup kita. Demikian juga kalau kita melakukan penyambutan kepada Tuhan kita dalam hari raya gerejawi, terutama pada hari raya Natal, itu baik. Tetapi ingat, kalau itu hanya secara lahiriah dan seketika saja, gak ada artinya. Semua yang kita lakukan itu harus karena Dia sudah kita terima dalam hidup kita. Dia bersama kita. Kita hidup di dalam Dia. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus terakhir kalinya mau memasuki Yerusalem, orang banyak menyambut Dia. Mereka berpalmarum dengan cara menebarkan ranting-ranting kayu di jalan yang dilalui Yesus. Bahkan bukan hanya ranting kayu, ada mereka yang menebarkan pakaiannya. Karena begitu seriusnya mereka menyambut Yesus itu. Tapi harus kita ingat, mereka melakukan seperti itu karena mereka mengharapkan bahwa Yesus itu masuk ke Yerusalem untuk melakukan tugas kemesiasannya menurut mereka. Seperti yang berulang kali saya katakan, mereka mengharapkan Yesus saat itu akan mengusir penjajah Romawi, akan mendirikan Israel merdeka, Israel raya. Itu sebabnya mereka menirukan seperti yang dikatakan dalam epistel itu, Matius 21 ayat 19. Hosanna. Bagi anak Daud. Anak Daud itu adalah istilah yang lain untuk Mesias. Bagi mereka untuk mendirikan kerajaan Israel. Hosanna anak Daud. Selamatkan kami, hai Mesias. Itu sebabnya mereka begitu kecewa, termasuk murid-murid itu. Sewaktu Yesus ditangkap dan mati di kayu salib,
mereka kecewa. Seolah sia-sia Palmarum yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku, gereja di dalam tahun gerejawi menempatkan Palmarum itu sebagai minggu terakhir, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita lakukan hari Jumat depan. Mengapa? Karena kalau kita dipanggil, orang-orang percaya dipanggil berpalmarum adalah untuk menyambut Yesus yang mau masuk ke Yerusalem untuk mengorbankan dirinya menjadi korban pengampunan dosa, menjadi korban pendamaian melalui penderitaannya dan kematiannya. Karena dia bukan mau mendirikan Israel merdeka, Israel raya, tapi Yesus melalui pengorbanannya mengaruniakan kepada kita kerajaan Allah. Itu beda yang sangat khas dari yang mereka lakukan. Kita benar-benar berpalmarum dengan menyerahkan diri kepada Dia yang mengorbankan diri itu menjadi keselamatan kita. Firman ini mengajak kita untuk memahami dan menghayati kalau kita diminta berpalmarum, justru mengingat penderitaan dan kematian Yesus itu. Karena dengan apa yang dilakukan Yesus dalam pekerjaan karya penebusannya menunjukkan bahwa Dialah pintu gerbang kebenaran itu yang sebenarnya. Bukakanlah pintu gerbang kebenaran. Yesuslah itu pintu kebenaran itu. Kita harus masuk di dalam Dia. Mengapa kita katakan Yesus pintu gerbang kebenaran itu? Karena hanya di dalam Dia kita boleh masuk ke dalam kebenaran. Kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Hanya di dalam Yesus kita dibenarkan. Itu yang disebutkan di dalam Roma 3, 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus itu bukan hanya pintu gerbang kebenaran, tapi Dialah kebenaran itu. Supaya kita masuk melalui Dia dan diam di dalam Dia. Dan kalau dikatakan pintu gerbang kebenaran untuk masuk ke rumah Allah, kita harus memahami Yesus jugalah bait Allah itu. Yesus bait Allah yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 2:21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Benar-benar
hidup di dalam dia. Tuhan Yesuslah pintu gerbang Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 20. Inilah pintu gerbang Tuhan. Tuhan Yesuslah pintu gerbang Tuhan itu. Karena hanya di dalam Yesus kita boleh masuk ke hadirat Allah. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena bagi kita ada imam besar agung yang telah melintasi langit. Hampirilah tahta karunia itu dengan penuh keberanian. Karena hanya di dalam Yesus. Bahkan hanya di dalam Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus pintu gerbang Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Tuhan Yesus pintu kebenaran, pintu gerbang kebenaran, pintu gerbang Tuhan. Kita berpalmaran karena Tuhan Yesus itulah batu penjuru gereja. Dikatakan di dalam firman ini, batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Yesus itu yang dibuang oleh tukang bangunan pada saat itu, yang memasukkan para pimpinan-pimpinan mereka, ahli Taurat, Farisi, Saduki, yang menganggap diri tokoh-tokoh bangsa itu. Mereka yang membuang Tuhan kita Yesus Kristus, menolak Tuhan Yesus Kristus. Dan peristiwa itu tetap terjadi hingga kini. Banyak yang menolak, bahkan banyak yang mengejek dan menghina Tuhan kita Yesus Kristus itu. Enggak apa, itu harus menguatkan iman kita. Bahkan yang beragama Kristen juga banyak yang sudah menolak dan membuang Yesus dengan melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Agama Kristen itu hanya sebagai predikat pelengkap bagi mereka. Bahkan bukan hanya itu. Bahkan petinggi-petinggi agama, pelayan-pelayan gereja yang menyebut dirinya hamba Allah, banyak yang sudah menolak Yesus melalui perilakunya yang tidak karuan, melalui hidupnya yang penuh permusuhan, dendam, kebencian, yang hanya menginginkan kesusahan orang lain. Di gereja itu bisa terjadi. Itu membuang Yesus. Itu sebabnya dikatakan berulang-ulang dalam Roma 9 ayat 33, 1 Petrus 2 ayat 6, bandingkan dengan Yesaya 28 ayat 6, bahwa dia adalah batu yang dibuang oleh dunia ini. Namun batu yang dibuang oleh dunia ini, oleh tukang-tukang bangunan itu,
Justru itu yang dibuat Allah menjadi batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Tidak ada lagi orang yang mengetahui bagaimana struktur bangunan waktu itu yang punya fondasi dan punya batu penjuru. Tetapi yang pasti bahwa batu penjuru itu adalah yang mengikat semua unsur bangunan itu. Dan kalau batu penjuru itu diambil, maka bangunan itu akan runtuh dan berantakan. Yesuslah batu penjuru itu. Yang dijadikan Allah itu terjadi dari pihak Allah. Sehingga bisa kita pahami apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Itu sebabnya dalam ayat 21 dikatakan, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Keselamatan itu terjadi dalam hidup kita, dalam Yesus Kristus. Allah menjadi keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Dengan itu kita diajak berpalmarum dengan palmarum yang benar, dengan berserah diri kepada Tuhan, hidup dalam Yesus. Yesus hidup di dalam diri kita. Yang kedua, berpalmarum yang benar adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan kita. Kalau kita mengatakan bersyukur kepada Tuhan, itu harus kita lakukan juga secara formal, ritual. Kita menyanyi, bersyukur dengan menyanyi. Kita bersyukur dengan berdoa. Kita bersyukur dengan beribadah. Tetapi ingat, itu jangan hanya bersifat lahiriah. Jangan kita lakukan doa, ibadah sesuai dengan kehendak kita. Tapi lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam rangka penyerahan diri, itu satu rasa syukur yang benar. Bersyukur kepada Tuhan itu juga harus mencakup kerinduan terhadap bait Allah, kerinduan terhadap bangunan gereja itu. Tapi ingat, memang kita harus menjaga kebersihan gereja, menjaga kekudusan gereja secara fisik. Tapi ingat, rindu kepada bangunan gereja itu harus berintikan rindu kepada Allah Bapa, rindu kepada Yesus Kristus, haus akan Roh Kudus dan akan firman-Nya. Sebenarnya bencana COVID ini telah mengajar kita. Kita sempat tidak bisa masuk ke gereja, beribadah di rumah. Kita rindu. Tapi apakah itu hanya kerinduan kepura-puraan? Hanya kerinduan karena kebiasaan? Rindu kepada Allah Bapa, rindu kepada Yesus Kristus, haus akan Roh Kudus dan firman-Nya. Dan yang terutama harus kita ingat, kita perlu rindu kepada gereja secara fisik. Tapi ingat, bait Allah yang sesungguhnya
adalah Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di depan, Yesus Kristuslah bait Allah yang sesungguhnya. Dan kalau kita rindu kepada gereja itu secara fisik, harus benar-benar kerinduan hidup di dalam Yesus itu, karena dialah bait Allah yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang dikatakan dalam ayat 26 ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu memberkati, kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam Yesus Kristus, yang hidup dalam Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, dikatakan dalam firman ini adalah juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan hingga tanduk-tanduk mezbah. Persembahan kepada Tuhan itu juga mencakup persembahan material, baik dalam bentuk uang. Tapi ingat, di dalam pesan Allah kepada bangsa itu, kalau mau memberi persembahan, korban apapun itu, harus yang tidak bercacat. Oleh sebab itu harus yang terbaik. Secara material harus yang terbaik. Uang itu juga harus yang terbaik. Jangan yang sudah laku. Dan ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh hidupnya. Jangan persembahkan kepada Tuhan sisa-sisamu. Itu yang dikatakan dalam bahasa Batak. Jangan setelah kamu menikmati kelimpahan itu, maka ada sisa itu yang kau berikan kepada Tuhan. Jangan. Harus dari hidupmu. Harus itu gambaran penerahan hidupmu. Harus dari yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Namun terutama, kita harus mengingat persembahan yang paling utama adalah tubuh kita sendiri. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah bersyukurmu yang sejati. Persembahan-persembahan yang kita berikan dalam bentuk materi dan uang, itu hanya pelengkap untuk mempersembahkan tubuh kita dalam seluruh kehidupan kita. Bersyukur kepada Allah. Dalam firman ini dikatakan itu meninggikan nama Allah. Meninggikan Tuhan itu sangat berkaitan dengan kerendahan hati. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan siapapun, terutama di hadapan Tuhan. Pada saat kita berdoa, bersyukur. Pada saat kita beribadah, ingat, kita nggak layak untuk itu. Hanya karena dilayakkan oleh Tuhan. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, tanpa harus jadi rendah diri. Jangan kamu merasa sudah sangat tinggi karena kekayaanmu, karena kuasamu, karena teknologimu.
akan firman Tuhan jadi kamu anggap begitu rendah. Jangan. Dan meninggikan Tuhan itu adalah dengan segenap hidupnya memberitakan Tuhan kita. Dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 21, umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Kita dibentuk menjadi umatnya. Kita dijadikan menjadi umatnya. Kita diselamatkan melalui pengorbanan yang begitu besar. Supaya hidup kita ini menjadi kemasyhuran bagi Tuhan. Supaya kita memberitakan kemasyhuran Tuhan. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan harus kita ingat, saudara-saudaraku, Mazmur ini adalah mazmur yang mereka nyanyikan mau masuk ke Yerusalem pada waktu Hari Raya Penduduk Daun. Ada 3 hari raya besar bagi bangsa itu. Paskah, kedua Pentakosta, dan ketiga Hari Raya Penduduk Daun. Paskah dan Pentakosta ada di dalam gereja. Paskah pada kebangkitan Yesus Kristus, Pentakosta pada pencurahan Roh Kudus. Tetapi Hari Raya Penduduk Daun tidak pernah dirayakan oleh gereja. Mengapa? Karena Hari Raya Penduduk Daun itu adalah hari raya untuk mensyukuri pemeliharaan Allah kepada mereka. Dari sejak mereka keluar dari Laut Tiberau sampai mereka masuk ke negeri Kanaan. Itu sebabnya mereka merayakan itu dengan mendirikan tenda-tenda, pondok-pondok. Dan di situ mereka selama 1 minggu untuk merayakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Mereka hidup di pondok-pondok, sekarang sudah hidup dalam bangunan-bangunan permanen. Mengapa gereja tidak merayakan itu? Karena kita masih berjalan di dalam gurun dunia ini. Kita belum sampai ke negeri Kanaan yang baru, yaitu kerajaan Allah kekal. Kita belum sampai. Dan jangan ingat, jangan lupa, banyak bangsa Israel setelah keluar dari Laut Merah sebelum sampai ke negeri Kanaan yang tidak pernah merayakan Hari Raya Penduduk Daun itu. Bahkan kebanyakan mereka yang keluar dari Mesir tidak sampai ke negeri Kanaan dan tidak pernah merayakan Hari Raya Penduduk Daun itu. Kapan ini kita rayakan? Kita mengharapkan akan kita rayakan di dalam kerajaan Allah kekal itu, untuk benar-benar mensyukuri bagaimana Allah memelihara kita selama berjalan di dalam padang gurun ini. Ingat, jangan sampai ada di antara kita yang tidak ikut di Hari Raya Penduduk Daun dalam kerajaan Allah kekal itu. Kita tidak mau tertinggal di padang gurun dunia ini. Tuhan
telah datang di dalam Yesus Kristus. Pintu gerbang kebenaran itu, pintu gerbang Tuhan itu, batu penjuru itu, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Apakah ada yang di antara kita yang rela tidak ikut merayakan hari raya Pondok Daun itu dalam kerajaan Allah kekal? Jawab. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang agung dan yang besar itu. Karena di dalam Yesus Kristus dan oleh Yesus Kristus, Engkau memberi kepada kami jalan kebenaran, jalan pintu gerbang kebenaran. Pintu gerbang memberikan Yesus Kristus menjadi batu penjuru, supaya kami benar-benar hidup di dalam Engkau. Dan bahkan nantinya kami ikut merayakan hari raya Pondok Daun di kerajaan-Mu kekal, untuk mensyukuri semua perbuatan-Mu yang besar selama kami berjalan di padang gurun ini. Tuhan, bekerjalah melalui Roh Kudus, supaya jangan ada di antara anak-anak-Mu yang menipu diri orang percaya saat ini yang tidak ikut merayakan itu nantinya. Supaya dalam pengharapan akan sekarang ini juga kami senantiasa bersyukur memuji Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.